Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para romo, dan saudara-saudari yang terkasih, para murid tidak kuasa menahan diri untuk memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya. Para saksi, mulai dari para murid, seperti dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, mereka ini seperti orang yang tidak lagi punya rasa takut. Mereka ini seperti orang yang tidak punya rasa lelah. Mereka ini menjadi orang yang seakan-akan tidak lagi untuk dirinya sendiri. Mereka keluar, mereka meyakini diutus untuk menyampaikan kebenaran dari apa yang dilihatnya, dipercayainya. Gereja pada hakikatnya misioner. Karena imannya, dia melihat kebenaran dan tidak tahan untuk tidak membagikannya. Injil hari ini mengisahkan bahwa untuk sampai kepada iman yang misioner adalah suatu proses. Percaya adalah suatu proses bertahap. Dan ini sangat ditentukan oleh pengalaman di dalam hidupnya. Saat ini ada banyak tenaga medis seakan-akan juga tidak peduli dengan dirinya. Dengan keterbatasan alat tetapi terus untuk melayani pasien. Kemarin lusa saya mendapatkan WA kesaksian dari seorang dokter yang terkena COVID-19. Tepatnya dia menuliskan seperti ini. Momen ini terjadi pada saya adalah seorang tenaga medis yang memeriksa merawat pasien dan ternyata tanpa saya duga tertular penyakit COVID-19 pada tanggal 12 Maret yang lalu. Karena arus kesibukan,
Saya pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, dari klinik yang satu, dan demikian selanjutnya. Setiap hari dari jam 6.30 pagi sampai jam 22 malam. Saya kurang waktu untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, dan untuk Tuhan. Saya paling hanya berdoa dan renungan pagi dari beberapa medsos, terkadang doa malam saat akan tidur. Singkat kata, karena COVID-19, saya akhirnya menjadi pasien, harus opnam, diisolasi. Gejala dan keluhan saya panas, hilang penciuman, hilang rasa, nafsu makan menurun, batuk-batuk, dan radang paru-paru. Dalam kegalauan, kesendirian, keputusasaan, dan depresi saat di ruang isolasi. Karena secara medis saya tahu persis bahaya dan risiko dari apa yang saya alami. Kebiasaan saya dari pagi sampai malam, akhirnya mendadak semuanya berhenti dan saya diharuskan diam tanpa komunikasi. Dalam kesesakan, stres, depresi, tiba-tiba saya menemukan jawabannya. Satu-satunya yang bisa saya hubungi dan saya temui saat ini adalah Tuhan. Dari pagi sampai malam saya isi dengan doa, renungan, rosario, novena, dan sore novena Hati Kudus Yesus, doa Corona. Di saat itu juga terjadi sapaan Tuhan Yesus, sehingga kegelisahan, kegalauan, stres, depresi yang saya alami berubah menjadi ketenangan, damai karena mempunyai Tuhan. Ternyata Tuhan selama ini ada di samping saya, selalu mendampingi saya. Saya berkomunikasi terus bersama Tuhan sepanjang hari. COVID-19 di dalam tubuh saya telah membuka mata saya akan kehadiran Tuhan. Justru karena itulah saya diberikan anugerah untuk dilepaskan dari sakit ini. Dan akhirnya pada tanggal 6 April saya dinyatakan negatif. Demikian kesaksian yang saya alami. Saya memohon kepada Anda semua, pandai-pandailah melihat kehadiran Tuhan yang bangkit dalam karya Anda. Hari ini Selasa tanggal 14 April, jadi hari Selasa yang lalu dia mengirimkan kepada saya. Di hari kedua dalam oktav ini, saat mendengarkan Injil pada waktu Maria Magdalena menangis, melihat kuburan kosong Yesus telah hilang. Maria Magdalena tidak tahu harus berbuat apa. Dia belum mengenal kebangkitan saat itu. Tetapi yang dia tahu bahwa Yesus telah mengusir kuasa jahat dari dirinya. Maria Magdalena karena rasa kedekatan dan syukurnya, dia dimampukan untuk menemui dan melihat Tuhan. Kebenaran dari apa yang ditemui menjadikan Maria pewarta. Saudara-saudari yang terkasih, Maria Magdalena lalu menjadi pewarta kepada para rasul, kepada para murid yang setiap hari selama 3 tahun bersama Yesus. Tetapi para rasul tidak percaya, lebih tepatnya belum mampu percaya. Di dalam katekismus kita, percaya artinya kita menaklukkan akal budi dan seluruh diri kita di hadapan kebenaran ilahi. Kebenaran inilah bukan sekedar kebenaran historis masa lampau. Yesus yang bangkit itu juga kebenaran pengalaman seperti yang dialami Dr.
yang saya ceritakan tadi. Setiap murid mengalami perjumpaan dengan jenis yang bermacam-macam. Kita semua juga pasti dalam pengalaman seperti sekarang ini, kita bisa memilih untuk meragukan Tuhan. Ada tulisan dengan wabah seperti ini, di mana Tuhan? Betulkah ada Tuhan? Tetapi ada orang yang justru dalam situasi ini, dia mengalami terbuka hati dan mata akal budinya, melihat Tuhan yang bangkit. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang mendasari kita untuk bersaksi. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak relawan, orang-orang yang terjun ke tengah masyarakat dalam kesulitannya sendiri, tapi masih berbagi pada orang lain. Tapi ada juga orang yang sama sekali dengan tatapan mata yang heran ketika ditunjukkan atau melihat kok ada orang macam itu. Baru-baru ini juga ada sebuah pertanyaan kepada saya. Orang-orang yang para romo, biarawan, biarawati ada di mana kalau sedang ada musibah ini? Apakah sembunyi menyelamatkan dirinya? Pertanyaan yang tajam sekali, tetapi dalam kenyataan bahwa memang pengalaman iman bukan dari status orangnya. Pengalaman iman adalah sebuah proses menaklukkan akal budi dan hati kita di hadapan kebenaran Allah di dalam pengalaman sehari-hari. Akhirnya Yesus menampakkan diri terhadap semua murid, dan kita semua adalah saksi-saksi kebenaran itu. Semoga kita disemangati, semoga kita selalu disentuh oleh kehadiran Tuhan. Dan tentu saja pengalaman melihat kehadiran Tuhan dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, itulah dasar dari kesaksian kita. Relasi kita dengan Yesus mendasari seluruh misi kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.